Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh solehah, kali ini kita akan mengetahui makna kandungan dari surah At-Tin. Surat At-Tin mengandung pesan-pesan yang penting bagi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Allah mengingatkan bahwa banyak manusia yang menjadi makhluk hina karena perilaku yang tercela. Allah hanya memberikan pahala kepada orang beriman dan berbuat baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Mari soleh-solehah, kita pahami arti dan makna dari setiap ayatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Sumpah menunjukkan kesungguhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan peringatan kepada manusia. Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Ayat kedua juga merupakan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama gunung, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat ketika Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, ayat ketiga ini juga masih menunjukkan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggunakan nama kota Mekah yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Mekah adalah kota yang mulia karena sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tempat Ka'bah atau Baitullah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat keempat ini menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk yang sempurna. Kesempurnaan tersebut berupa bentuk jasmani yang lengkap, mulai dari tangan, kaki, dan panca indera. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kepada manusia agar senantiasa bersyukur kepada Allah. Bentuk tubuh yang sempurna harus disyukuri dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat kelima merupakan peringatan dari Allah meskipun manusia memiliki bentuk yang sempurna, dia dapat menjadi makhluk yang rendah. Manusia yang tidak menyadari kesempurnaannya sebagai makhluk akan mudah dipengaruhi oleh hawa nafsunya yang menyebabkan ia berbuat maksiat. Kemaksiatan itulah yang menyebabkan manusia jatuh dalam kehinaan. Anak soleh-solehah, kemaksiatan itu bisa berupa melawan orang tua, kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sholat, ya, belajar, berkata yang baik dan sopan. Jadi kemaksiatan ini
tidak melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan yang Allah tetapkan. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia yang tidak jatuh dalam kehinaan adalah mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala yang tidak terkira. Dengan demikian, keimanan dan amal soleh dapat meningkatkan derajat manusia, sementara kejahatan dan kemaksiatan dapat merendahkan martabat manusia. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Ayat ke-7 ditujukan kepada orang-orang yang tidak beriman dan mengerjakan kebajikan. Allah bertanya kepada orang-orang yang ingkar, mengapa mereka tidak mempercayai hari pembalasan? Padahal Allah telah memberikan keterangan dan bukti yang nyata, tetapi orang-orang tersebut tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Ayat ke-8 ini Allah bertanya lagi kepada orang-orang yang ingkar bahwa Allah Tuhan yang maha adil dalam memberikan pembalasan. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan akan memperoleh pahala yang tidak terkira. Sebaliknya, orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan kejahatan, bagi mereka tempat yang hina, baik di dunia maupun di akhirat. Anak soleh-solehah, berdasarkan arti surat At-Tin tersebut, kandungan dan maknanya dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena memiliki bentuk jasmani terbaik. Oleh karena itu, manusia harus mensyukurinya. Kedua, manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang hina karena perbuatannya sendiri. Jika manusia memperturutkan hawa nafsunya, dia akan menjadi manusia yang rendah martabatnya. Ketiga, Allah memuliakan dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kemudian, orang-orang yang tidak mempercayai atau mendustakan Allah, mereka akan mendapatkan pembalasan pada hari kiamat. Baik anak soleh-soleha, mudah-mudahan kita bisa memahami dari kandungan surah At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.